Viral. Beberapa polisi ini malu bukan kepalang. Bukannya menangkap penjahat, justru sebaliknya. Menangkap tentara yang menyamar. Hingga akhirnya semua tertawa terbahak-bahak akan hal ini. Bagaimana cerita lengkapnya mari kita bahas di channel Kisah Viral Nusantara. Bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Agar tidak ketinggalan kisah dan cerita menarik dari channel Kisah Viral Nusantara. Hujan turun perlahan di Kota Wijaya, membasahi jalanan dan menciptakan genangan kecil di trotoar. Lampu-lampu kota berpendar di permukaan aspal yang licin, menciptakan pantulan yang berkilauan. Kendaraan masih berlalu lalang, meskipun malam sudah mulai larut. Di sebuah pos polisi kecil, Inspektur Bayu duduk di kursinya dengan ekspresi berpikir. Di depannya, secangkir kopi yang mulai dingin dan setumpuk laporan kasus pencurian yang sedang marak di kota ini. Sudah hampir sebulan sejak kasus pertama dilaporkan, tetapi pelaku masih belum tertangkap. Ini bukan pencuri biasa, gumamnya sambil memijat pelipisnya. Bayu adalah pria berusia 40-an, dengan tubuh tegap dan mata tajam yang mencerminkan pengalaman bertahun-tahun di kepolisian. Rambutnya mulai beruban di beberapa bagian, tetapi itu justru semakin menambah wibawanya. Di seberangnya, Asep, seorang polisi muda yang baru bergabung setahun lalu, sedang menyeruput kopi dengan santai. Berbeda dengan Bayu, Asep memiliki sifat ceria dan terkadang sedikit ceroboh. "Pak, kalau pencurinya terlalu licik, mungkin kita harus berpikir seperti pencuri," ujarnya sambil menyeringai. Johnny, rekan mereka yang lebih senior, menimpali dengan nada skeptis. "Kalau begitu, kenapa tidak sekalian kita minta bantuan pencuri sungguhan buat nangkep dia?" Semua tertawa kecil, meskipun suasana tetap serius. Bayu melirik jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Ia meraih sebuah dokumen dari meja dan membukanya. "Kita punya informasi baru," katanya, membuat semua orang fokus kembali. Seorang informan mengabarkan bahwa pencuri itu akan beraksi malam ini di sebuah gudang tua di pinggiran kota. "Ini kesempatan kita." Asep duduk lebih tegak. "Jadi, kita akan menangkapnya malam ini?" Bayu mengangguk. "Kita tidak boleh gagal lagi." Pukul 1 dini hari, hujan masih turun rintik-rintik. Sebuah mobil tak bertanda berhenti di seberang gudang tua yang disebut dalam laporan. Di dalamnya, Bayu, Asep, dan Johnny mengamati area sekitar dengan seksama. Gudang itu tampak sunyi, tetapi ada sesuatu yang membuat suasana terasa mencekam. Bangunan tua dengan cat yang mulai terkelupas itu berdiri di tengah lahan kosong, dikelilingi pagar besi berkarat. "Sepertinya tidak ada siapa-siapa," bisik Asep. Bayu mengangkat teropong kecilnya dan mengamati gudang lebih detail. Matanya menyipit saat melihat bayangan bergerak di dekat pintu belakang. "Target terlihat," katanya pelan melalui radio komunikasi. "Semua unit, bersiap." Di kejauhan, seorang pria berpakaian serba hitam mendekati gudang dengan gerakan lincah. Ia memanjat pagar dalam satu gerakan mulus, lalu berjalan mendekati pintu belakang. Dengan tenang, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, alat pembuka kunci. "Dia sangat profesional," gumam Johnny. Bayu mengangguk. "Kita harus cepat." Begitu pintu terbuka dan pria itu melangkah masuk, Bayu memberi aba-aba. "Serbu sekarang." Beberapa polisi berlari keluar dari tempat persembunyian mereka. Pria berpakaian hitam itu hanya sempat menoleh sebelum tubuhnya ditubruk oleh dua polisi sekaligus. Ia jatuh tersungkur ke lantai dengan kedua tangan langsung diborgol ke belakang. Namun yang mengejutkan, pria itu tidak melawan. Sebaliknya, ia justru tersenyum tipis dan berkata, menarik." Bayu mendekat, masih waspada. "Siapa kau?" Pria itu menatapnya dengan tatapan tajam yang entah kenapa terasa berbeda dari pencuri pada umumnya. "Seharusnya aku yang bertanya, siapa kalian dan kenapa menangkapku?" Johnny memeriksa tas kecil yang dibawa pria itu. "Lihat ini, Pak, alat pembuka kunci. Bukti yang cukup kuat." Pria itu menghela napas panjang. "Aku rasa kalian salah tangkap." Bayu melipat tangan di dada. "Oh ya? Lalu siapa kau sebenarnya?" Namun sebelum pria itu sempat menjawab,
Suara langkah kaki cepat terdengar dari arah luar. Seorang pria lain, berpakaian sipil dengan aura otoritas yang jelas, datang tergesa-gesa. "Tunggu! Lepaskan dia!" Semua polisi menoleh dengan waspada. Pria itu mengeluarkan lencananya. "Saya Kapten Ardi dari Intelijen Militer. Orang yang kalian tangkap adalah Sersan Damar, anggota kami." Sejenak, hanya keheningan yang terdengar. Bayu mengerutkan kening. Apa maksudnya? Kapten Ardi mendekat dan menepuk bahu pria yang ditangkap. Sersan Damar sedang dalam misi penyamaran untuk menyelidiki jaringan pencurian di sini. Pelaku sebenarnya masih ada di sekitar kita. Bayu terdiam, lalu melirik Damar yang masih tersenyum meski tangannya diborgol. Dengan sedikit malu, ia melepas borgol itu. "Maaf, Sersan," katanya. Damar menggosok pergelangan tangannya yang sedikit merah. "Tidak masalah. Setidaknya aku tahu penyamaranku cukup meyakinkan sampai-sampai polisi pun tertipu." Beberapa polisi menahan tawa kecil. Namun sebelum suasana lebih mencair, terdengar suara gaduh dari dalam gudang. Seorang pria melompat keluar dari jendela kecil di belakang dan berusaha kabur. "Itu dia!" seru Damar. Dengan refleks cepat, ia menendang kaki pria itu hingga tersungkur. Polisi lain segera menangkapnya. Ketika diperiksa, pria itu membawa karung berisi barang curian. Bayu menghela napas lega. Kali ini benar-benar pencuri yang kita tangkap. Damar menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa, Inspektur. Saya yakin kita bisa bekerja sama lebih baik di lain waktu." Bayu tersenyum. "Setuju. Tapi kalau kau menyamar lagi, beritahu kami dulu, ya." Malam itu, meski sempat salah tangkap, polisi dan intelijen militer akhirnya berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Dari sana, hubungan kerjasama antara kedua pihak semakin erat. Di sudut gudang, Asep menyenggol Joni sambil berbisik. "Yah, kalau tiap penangkapan seseru ini, aku bakal lebih semangat kerja." Joni tertawa kecil. "Asal jangan salah tangkap lagi." Dan dengan itu, mereka pun kembali ke pos polisi dengan cerita yang tak akan mereka lupakan.